penyebab penyakit ginjal itu sebenarnya apa ini Pak Ali? Banyak faktor gangguan-gangguan ginjal ya. Ya. Penyebab penyakit ginjal itu biasanya dari faktor pola makan kita yang tidak benar. Kebiasaan masyarakat di era milenial kali ini, zaman ini, Ya. ini banyak karena kesibukan bekerja, kesibukan kita mencari nafkah sehingga kita lupa dengan pola makan, pola hidup sehat kita. Jadi seringnya kita makan makanan fast food. Ini kayak makanan yang cepat saji. Yes, kayak yang kita bahas kemarin seputar Ya, penyakit apa kemarin jantung ya, itu juga makanan fast food cepat saji. Bahaya Terus minum-minuman bersoda yang berkarbonasi itu juga memicu gangguan fungsi ginjal atau gangguan-gangguan ginjal. Terus lagi kebiasaan kita sering bergadang malam dan saya banyak minum kopi malam hari itu juga. Ini saya ini. Ya, jadi lebih baik gini. Saya kebetulan ini saya sampaikan dari kopi saja, ini kopi ada manfaatnya ya. Kopi itu sebetulnya manfaatnya mencegah kepikunan. Akan tetapi lebih bijak kita kalau minum kopi itu pagi sama siang saja. Kalau malam hari ini cenderung kerja organ ginjal kita lebih ngoyo. Jadi lebih baik kalau sudah lewat jam 3, lewat jam 4 sore kita minum air putih saja. Jadi yang biasanya ngopi malam nampaknya ini mesti dikurangin dikit gitu ya. Terinspirasi dari kopi karena hari ini juga ada kopi di sana. Nah gitu ya teman-teman, jadi kopi itu baik untuk kesehatan kita, tetapi kalau bisa kalau di atas jam 3, jam 4 jam 3, dikurangi. jam 4 sore kalau bisa sudah mulai nggak usah minum kalau ngopi memang gitu. Ngopi ya mungkin nggak setiap hari gitu Pak Ali ya. Jadi setiap hari tidak apa-apa ya, tapi pagi sama siang. Jadi sebetulnya kopi kita butuh minum kopi pagi ya, sehari itu 2 cangkir itu cukup. 2 cangkir satu hari. Kadang padahal saya biasanya 5 barang ya gitu ya. Mulai sekarang berarti harus saya kurangi. Kita belajar hidup sehat ya. Untuk hidup sehat. Nah itu tadi ya. Kemudian selain apa tadi kopi, selain makanan cepat saji, mungkin ada lagi penyebab dari penyakit ginjal. Nah, banyak mengkonsumsi makanan yang berkalsium tinggi. Ya, contohnya ini. Contohnya yang berkalsium tinggi itu kalau di ikan itu jenis ikan air payo seperti bandeng itu kalsiumnya tinggi. Air tawar ya. Ya, air payo. Air payo itu pertemuan antara air laut dan air tawar. Sungai ya. Gitu. Nah, itu biasanya ikan bandeng itu kalsiumnya tinggi. Kalau selain ikan ya kita terlalu masak terlalu asin juga. Garam berarti. Ya, itu juga. Terus daging-daging merah. Ya, apalagi daging-daging olahan. Daging-daging olahan itu daging yang sudah bercampur dengan tepung. Itu nanti proses untuk karena gini ya, organ ginjal itu fungsinya kan untuk menyaring atau menfilter. Ya, selain menfilter darah juga sebagai mencuci darah ya. Kalau kerja organ ginjal kita berat, otomatis ya yang jelas fungsi organ semakin berat dan makanya sekarang banyak orang yang tahu-tahu kena gagal ginjal. Gagal ginjal tidak ketahuan istilahnya. Tahu-tahu udah gagal ginjal gitu ya. Itu karena apa? Mengabaikan keluhan-keluhan yang nanti saya sampaikan terkait gangguan ginjal tersebut. Jadi penyebabnya banyak banget dan diantaranya seperti yang sudah diinformasikan Pak Ali ya. Ini buat teman-teman yang lagi mendengarkan Radio Kurnia atau mungkin yang lagi nonton video kita, mudah-mudahan info ini benar-benar bermanfaat ya. Nah Pak Ali, ini kalau tadi kita udah membahas seputar penyebab penyakit ginjal. Nah sekarang siapa saja sih yang berpotensi terkena penyakit ginjal? Nah ini perlu diketahui pendengar setia Radio Kurnia FM di mana saja berada mungkin paham siapa saja yang bisa atau yang berpotensi terkena gangguan fungsi ginjal atau sakit ginjal ya. Satu yaitu orang obesitas, tekanan darah tinggi ya. Terus ada lagi terkait komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes. Ada lagi yang jelas punya potensi asam urat ataupun rematik itu juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Ya. Terus ada lagi orang yang
sering mengkonsumsi obat-obatan seperti obat kimia. Nah, seperti obat penurun tensi, seperti obat seperti penurun gula. Nah, itu sangat mungkin terjadi gangguan fungsi ginjal. Jadi yang namanya obat kimia itu banyak banget ya, tidak hanya di obat-obat yang ternyata itu juga ada manfaatnya untuk kesehatan kita, tetapi juga ada dampaknya. Ada dampak kayak atau gitu. negatifnya. Jadi ada min dan ada plusnya juga seperti itu ya. Nah, kalau kita udah membahas penyebabnya, terus siapa saja sih yang berpotensi terkena penyakit ginjal? Nah, sekarang apa saja ciri-ciri penyakit ginjal? Ini saya sampaikan. Ini ciri-ciri bahwa organ ginjal kita bermasalah atau fungsinya menurun atau istilah Jawane kerja organ ginjal kita mulai ngoyo. 1. Sering merasa nyeri di pinggang sebelah atas ini. Pinggang sebelah atas. Sebelah atas. Kanan atau kiri? Kanan kiri karena Kanan organ kiri, ginjal oke. kita itu kanan kiri ya. Kanan kiri. Kalau kiri ya berarti yang bermasalah kiri, Yang kalau kiri. kanan yang kanan, kalau dua-duanya berarti dua-duanya bermasalah ya, dua-duanya bermasalah. Nah, 1 itu sering nyeri bahkan sampai terasa panas. Ya, terus kedua sering mudah kecedit mudah kecedit. Nah, terus ketiga kencing biasanya terasa panas. Ya, terasa panas. Terus kadang-kadang juga bisa anyang-anyangan gitu. Terus seperti gejala-gejala prostat. Nah, itu terus selain itu kadang-kadang ada juga sampai sakit kepala. Sakit kepala. Ya, sakit jadi kepala. kalau pas terasa kepala mual, sakit, ya, hati-hati. sakit pinggang, mual. Nah, itu juga bisa ada gangguan di fungsi ginjal. Di fungsi ginjal. Jadi ginjal itu tiba-tiba saja terkadang Ya. seperti itu ya. Jadi kita harus membiasakan hidup sehat, apalagi kalau di zaman milenial kayak tadi ya. Ini semua makanan yang kita konsumsi itu hampir mengandung bahan kimia kayak gitu ya. Dan sekali lagi sore hari ini untuk kebersamaan kita Dialog Kesehatan Herbal Alami masih disponsori atau bersama STG Probio seperti yang ada di depan saya ini ya. Oke, dan tadi udah kita bahas ya ciri-ciri penyakit ginjal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih pengobatan atau pengobatan herbal alami apa saja yang sekiranya itu bisa kita gunakan untuk membantu ginjal kita tetap sehat kayak gitu. Nah, gini, ini saya sampaikan. Apa ada dari tumbuhan di sekitar lagi? kita ya, dari tumbuhan di sekitar kita ini banyak sekali. Jadi satu selain nanti dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan di sekitar kita, tolong ini diperhatikan bahwa kita satu hari itu minum air putih minimal, kalau yang usia dewasa ya, minimal itu 1,5 liter atau setara dengan 8 gelas. Biasa itu. Ini salah satu tip untuk mencegah gangguan fungsi ginjal. Satu, kedua, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran seperti seledri, ya, itu bisa terus nurunin tensi juga ini. Ya, seledri. Terus bisa juga dari kulit melinjo. Kulit melinjo. Bukan melinjonya ya, tapi kulitnya. Yang katanya bisa menyebabkan kejulinu ya kalau melinjonya. Melinjonya, daunnya itu malah mengganggu atau padahal saya suka banget loh pemirsa. Tapi kalau kulitnya yang sudah warna merah itu di sayur itu Alhamdulillah, bisa. hari ini saya juga masak. Itu bisa untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal kita. Oke, jadi tumbuhan di sekitar kita itu banyak banget ya yang bisa kita gunakan untuk membantu ginjal kita tetap sehat kayak gitu ya. Mungkin ada lagi kalau tadi dari segi sayuran ya yang barusan kita bahas. Dari buah-buahan. Buah-buahan. Dari buah-buahan ada, yaitu bisa sering membuat jus dari apel. Apel, ya. Apel itu juga bisa untuk mengatasi gangguan-gangguan fungsi ginjal. Terus makan buah salak. Buah salak ini juga seger bisa. Enak. Ya, terus kalau yang lainnya bisa juga kelapa. Nah, kita ambil airnya. Nah, ini tip ya, dari air kelapa atau kelapa muda atau degan itu bisa dibakar. Ya, dibakar terus istilahnya diminum 1 hari habis 1. Ini bagi yang punya gangguan-gangguan seperti gagal ginjal, gagal ginjal ini salah ya, gangguan-gangguan seperti batu ginjal. Yes, betul. Ini bisa minum air kelapa
Itu dibakar 1 hari harus habis 1. Syukur kelapa yang warnanya hijau. Kelapa hijau Iya. itu agak sulit sih, nggak semua kelapa warnanya hijau. Kemudian kalau kita beli pun kalau kelapa hijau biasanya agak mahal ya, karena Iya. memang fungsinya itu sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Iya. Oke, dan itu sudah kita bahas seputar yang ada di sekeliling kita, mulai sayuran, kemudian ada buah-buahan, ada lagi atau itu saja sementara yang kita Sementara yang saya informasikan? sampaikan itu dulu, karena misalnya saya sebutkan Nggak habis sampai besok ya, pagi. itu nggak habis karena yang dicari yang mudah di sekitar kita, Betul. terutama yang ada di Indonesia. Iya, dan Iya. terutama yang ada di desa-desa kita Iya. pastinya ya, Iya. terutama di Trenggalek karena mayoritas ini kalau kita Di sini itu di banyak sini kelapa. banyak. Betul sekali. Iya. Dan juga diucapkan selamat sore ya.